Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kelompok saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan keterbatasan fasilitas pendidikan di beberapa daerah di Indonesia. Nah, berikut anggota-anggotanya. Yang pertama ada Arif Risyono, yang kedua ada Ziki Azkira Sutama Putri, yang ketiga ada Fadila Rahmawati, yang keempat ada Fanta Ferry Aji, yang kelima ada Muhammad Maulana, yang keenam ada Muhammad Royan, yang ketujuh ada Sri Lestari Ningsih. Lanjut. Pengertian fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan adalah sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk melancarkan kegiatan pendidikan di sekolah. Lanjut. Adapun latar belakangnya, fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Mengingat sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penentu terhadap hasil belajar siswa, maka persyaratan dan penanggungan fasilitas belajar harus mengacu pada tujuan pembelajaran, metode, penilaian minat siswa, dan kemampuan guru. Hasil belajar merupakan output dari proses belajar. Jadi hasil belajar merupakan hasil yang dicapai siswa setelah mengalami proses belajar dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lanjut. Ada faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan fasilitas. Yang pertama itu ada alokasi dana yang terhambat. Alokasi dana yang terhambat bisa disebabkan oleh penyalahgunaan dana untuk kepentingan lain yang membuat siswa harus menanggung risiko. Namun terkadang oknum yang menyalahgunakan dana kurang ditindak tegas oleh pemerintah yang menyebabkan keterbatasan fasilitas di beberapa daerah. Selain itu ada kurangnya perhatian dari pemerintah. Kurangnya akses sarana dan prasarana merupakan bukti bahwa pemerintah kurang perhatian ke beberapa daerah di Indonesia. Seolah-olah pemerintah hanya memfokuskan pendidikan yang ada di kota. Lanjut. Lalu di sini ada kondisi aktual dari dua segi, yaitu teknologi dan pendidikan. Kondisi aktual dari segi teknologi, perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang, yang semakin canggih dan mendunia, khususnya di Indonesia. Namun, realita yang menyedihkan di daerah 3T, seperti Nias atau Sumatera Utara, terus Kepulauan Mentawai atau Sumatera Barat, menurut data dari Kemendikbud 2020, terdapat 46.000 atau lebih dari 17% satuan pendidikan dasar dan menengah yang tidak memiliki akses internet. Lalu ada kondisi aktual dari segi pendidikannya. Kondisi para pelajar Indonesia ini masih sangat jauh dari harapan sebagai generasi yang cerdas dan mampu bersaing di kancah internasional. Terbukti dengan data dari CEO World 2020, di mana Indonesia berada pada peringkat ke-70 dunia secara kualitas pendidikannya. Lalu hubungan antara kondisi aktual dari segi teknologi dan pendidikan bisa dilihat dengan minimnya fasilitas teknologi pendidikan, khususnya akses internet pada lingkup pendidikan berpengaruh pada kualitas pendidikan Indonesia yang kurang baik, dalam buka kurung peringkat 70 dunia. Lanjut. Di sini saya akan menyebutkan beberapa dampak yang timbul akibat terbatasnya fasilitas pendidikan. Fasilitas pembelajaran yang mendukung dan memadai dapat memudahkan pengajar dan siswa, bahkan sekolah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Penggunaan fasilitas yang memadai dan dapat digunakan dengan baik akan memberikan dampak terhadap motivasi ataupun semangat terhadap siswa. Namun, jika terjadi keterbatasan fasilitas pendidikan di beberapa daerah tertentu, itu akan menimbulkan dampak seperti menurunnya semangat belajar anak didik, pembelajaran kurang optimal, efektif, dan efisien, pembelajaran kurang nyaman dan menyenangkan, hasil pembelajaran pun kurang inovatif, dinamis, dan produktif, dan juga menyebabkan gangguan kekacauan mental dan emosional bagi anak didik karena mereka kesulitan memenuhi kebutuhan belajar, terutama anak di daerah terpencil. Adapun beberapa contoh dari beberapa daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan yaitu, lanjut. Ya, contohnya adalah daerah Sukamandang, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggal. Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu contoh daerah tertinggal yang masih sangat kurang dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak. Di Sukamandang banyak ditemukan fakta-fakta kekurangan pelayanan pendidikan selama ini. Misalnya kekurangan guru,
sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, serta biaya operasional pendidikan yang sangat minim. Sementara itu di LUK terlihat kekurangan yang sama seperti di Sukamandang, seperti masalah kekurangan guru dan sarana prasarana sekolah yang belum memadai. Lanjut. Selanjutnya ada perbandingan hasil pendidikan daerah yang terdukung teknologi dan tidak terdukung. Yang pertama itu ada dari segi soft skill dan hard skill. Jadi pada daerah yang terdukung teknologi lebih terampil dan lebih mudah untuk diterima di dunia kerja daripada yang tidak terdukung teknologi. Kenapa begitu? Karena mereka mempunyai soft skill dan hard skill yang dapat mereka pelajari lebih lanjut lagi, dibantu dengan fasilitas yang mendukung, seperti keterampilan public speaking dalam hal soft skill dan keterampilan UI UX design pada segi hard skill. Terus yang kedua itu ada referensi ilmu. Jadi kalau misalkan di referensi ilmu ini orang yang terdukung dengan teknologi, ini referensinya lebih banyak karena di internet itu banyak ada Google Scholar, ada Sinta, ada ebook dan referensi lainnya untuk menunjang wawasan mereka. Karena ibaratnya untuk paham suatu ilmu aja tuh kita nggak bisa baca langsung 5 buku aja, tetapi kan harus diiringi dengan referensi lainnya. Sedangkan kalau misalkan orang-orang yang tidak terdukung dengan teknologi atau non-teknologi ini hanya memakai buku-buku yang terbatas atau yang ada saja. Jadi menciptakan kurangnya wawasan karena fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Dengan banyaknya referensi juga akan menciptakan seorang lebih open-minded karena dia akan menerima masukan-masukan yang lebih banyak dari luar. Selanjutnya, terdapat beberapa solusi untuk mengatasi keterbatasan fasilitas pendidikan di beberapa daerah Indonesia. Yang pertama, upaya pemerintah. Upaya pemerintah harus meningkatkan anggaran dana pendidikan dan juga bisa menanggung biaya pendidikan bagi warga yang kurang mampu, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di daerah masing-masing, apakah ada kekurangan atau kerusakan. Yang kedua, upaya sekolah dan orang tua. Upaya yang bisa dilakukan yaitu seperti sekolah pandai-pandai mengolah dana dan juga harus meminta dana kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Jika ada kekurangan, guru juga meningkatkan kreativitasnya untuk mengajar dengan alat seadanya. Untuk orang tua, mungkin bisa memberikan sumbangan-sumbangan yang dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah dengan membayar SPP dan komite dengan tepat waktu. Yang ketiga, upaya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di setiap daerah harus mendata sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan perlu ditambah atau diperbaiki lagi. Lanjut. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.